Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, teman-teman, bahwa saya punya rubrik khusus bernama kelas blogging. Ini adalah playlist khusus yang akan membahas seputar blogging, semua teknik, semua tips, semua step by step bagaimana membuat blog yang menghasilkan akan kita bahas di playlist ini. Nah, khusus untuk video pertama ini, kita akan bahas yang sangat basic, yaitu cara membuat blog gratis di blogspot.com atau di blogger.com. Nah, untuk teman-teman yang sudah pro player, mohon bersabar kalau topik ini masih terlalu mudah untuk teman-teman semua. Tapi marilah kita sadari bahwa di luar sana ada banyak teman-teman kita yang lain yang ingin belajar untuk membuat blog tapi belum menemukan referensi yang cocok. Saya berharap mudah-mudahan video ini bisa menjawab kebutuhan teman-teman, memandu teman-teman dari awal hingga bisa membuat blog yang bagus. Paling tidak membuat blog yang bisa dipakai untuk belajar. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Baik teman-teman, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka website dengan alamat blogger.com, double G ya, double G. Kemudian nanti teman-teman akan melihat halaman seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal klik buat blog Anda. Ada tombolnya berwarna orange di bagian atas. Untuk teman-teman yang belum mempunyai Gmail, maka teman-teman wajib membuat akun Gmail terlebih dahulu, karena untuk login atau mendaftar di blogger.com kita wajib menggunakan akun Gmail. Nah, saya tidak akan tunjukkan bagaimana cara bikin akun Gmail karena saya yakin teman-teman sudah punya akun, tinggal cek saja di handphone masing-masing. Jika teman-teman menggunakan handphone Android, maka sudah pasti di handphone kalian ada akun emailnya. Tinggal dicari saja apa sih loginnya, untuk kemudian teman-teman bisa login di sini. Tapi kalau memang teman-teman belum punya akun Gmail, silahkan dibuat dulu menggunakan handphone. Lalu loginlah di laptop yang saat ini teman-teman gunakan untuk membuat blognya. Oke, saya akan login. Nah, setelah teman-teman berhasil login, teman-teman akan melihat tampilan layar seperti ini. Yang bagian atas ini kita close saja. Lalu kita fokus di bagian yang ini. Title ini adalah judul dari blog teman-teman. Jadi bikin saja, misal saya bikin titlenya, judulnya seperti ini ya. Seperti ini, teman-teman silahkan bikin judul yang menurut teman-teman cocok untuk blog yang akan teman-teman buat. Jangan khawatir, nama atau judul ini bisa kalian edit nanti di belakang. Jadi untuk sekarang bikin saja seadanya dulu. Sekarang silahkan isi saja yang menurut teman-teman ada dalam benak teman-teman, tidak harus berpikir lama. Selanjutnya kita ke next. Nah, ini baru isian untuk alamat blog teman-teman, maka harus dipikirkan dengan baik apa nama blog atau alamat blog yang paling cocok. Nah, untuk membuat alamat blog ini, pastikan alamatnya mudah untuk diingat sehingga orang lain mudah untuk menemukan kembali blog teman-teman. Baiknya gunakan satu atau dua kombinasi kata. Contoh saya bikin di sini. Saya bikin sesuai dengan nama channel. Oke, di situ tertulis this blog address is available. Artinya alamat ini tersedia dan bisa saya pergunakan. Tapi kalau seandainya teman-teman lihat pesan seperti ini, contoh ya. Seperti ini, huruf dengan warna merah bertuliskan sorry, this blog address is not available. Ini artinya bahwa alamat ini sudah digunakan oleh orang lain. Jadi teman-teman harus memilih alamat yang berbeda dari alamat ini. Silahkan diisi saja yang menurut teman-teman menggambarkan blog yang ingin teman-teman bikin. Kalau misalnya teknologi, maka sebisa mungkin namanya juga berhubungan dengan teknologi. Kalau seandainya blognya soal kesehatan, maka sebisa mungkin namanya juga sesuai dan relevan dengan topik-topik kesehatan dan lain sebagainya. Atau teman-teman bisa menggunakan nama asli teman-teman untuk alamat blognya, tidak jadi soal. Yang paling penting bagaimana caranya agar blog teman-teman bisa dikenali dan juga mudah untuk diingat. Yang paling penting tersedia di sini. Kalau sudah ditemukan, maka langsung ke tombol next. Nah, selanjutnya ini adalah nama yang tampil di blognya ya.
Ini adalah nama dari akunnya, jadi nama teman-teman akan muncul di sini. Jadi nanti ketika artikel teman-teman sudah diterbitkan di blog, nanti nama ini akan muncul sebagai nama penulisnya. Jadi silahkan dibikin nama aslinya saja boleh. Kalau sudah diisi, tinggal diklik finish. Nah, sampai di sini, ini artinya teman-teman sudah berhasil membuat blog baru gratis di blogger.com. Selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa fitur dan menu yang ada di dalamnya, sehingga kedepannya teman-teman tidak akan kesulitan atau lebih mudah untuk menggunakan semua fitur yang ada di dalamnya. Kita mulai dulu dari yang paling atas, yaitu menu postingan. Sesuai dengan namanya, ini adalah menu yang akan mengumpulkan atau menampilkan semua artikel yang teman-teman terbitkan di blog ini. Semua tulisan artinya yang draft juga akan tampil di sini, yang sudah diterbitkan juga akan muncul di sini juga. Lalu kenapa di menu postingan ini posisinya masih kosong? Wajar, karena blog teman-teman masih baru, sehingga di sini belum ada tulisan sama sekali. Jadi kalau kita klik ya, drop down menunya, maka di sini semua masih dalam posisi 0. Oke, kita lanjut ke menu statistik. Statistik ini adalah panel khusus yang akan memberikan informasi berapa jumlah pembaca di blog teman-teman semua. Jumlah pembaca dimulai dari berapa orang yang membaca artikel tertentu, kemudian berapa sih yang berkomentar, dan lain sebagainya. Di sini kita juga bisa lihat negara ataupun posisi dari si pembaca tersebut dan beberapa informasi lainnya. Kita lanjutkan, ada menu komentar. Ini adalah panel khusus yang membantu teman-teman untuk memantau semua komentar yang ditinggalkan oleh pembaca. Kalau ada komentar yang bernada negatif, teman-teman bisa menghapusnya. Atau teman-teman juga bisa membalas komentar-komentar yang masuk untuk menjalin komunikasi dan juga membangun engagement ke pembaca. Lalu ada menu penghasilan. Nah, ini adalah tool khusus atau fitur khusus yang akan membantu teman-teman, memudahkan teman-teman untuk mendaftarkan blog ke Google AdSense. Yang artinya jika teman-teman sudah terdaftar di Google AdSense, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari blog ini. Lalu ada menu halaman. Menu halaman ini hampir mirip dengan menu postingan. Bedanya, kalau postingan itu berupa konten-konten artikel yang sudah teman-teman tulis dan terbitkan. Kalau di halaman ini bentuknya berupa tulisan-tulisan tapi untuk halaman statis, contohnya halaman visi dan misi misalnya, atau halaman profil, atau halaman tentang saya, atau halaman kontak, dan lain sebagainya. Konten yang dipublikasikan di halaman biasanya informasinya statis, tidak banyak berubah, berbeda dengan konten yang dipublikasikan di postingan yang setiap hari akan berubah tergantung dari seberapa rajin teman-teman menulis artikel. Berikutnya ada menu tata letak. Ini adalah layout atau posisi dari masing-masing elemen di blog teman-teman semua. Dari header, dari sidebar, dan juga dari body utama akan disusun di sini. Kita bisa menggeserkan di mana posisi widget, kita bisa menggeserkan di mana posisi arsip, kita bisa merubah juga di mana posisi menu-menu dan lain sebagainya itu di menu tata letak ini. Nah, nanti ke depan kita akan belajar juga bagaimana cara menggunakan fitur layout untuk mengatur posisi dan juga bentuk dari blog teman-teman semua. Selanjutnya ada menu tema. Menu tema ini merupakan kumpulan desain-desain template yang disediakan oleh blogger.com. Disediakan artinya template-template ini bisa kalian gunakan secara free dan bebas. Nah, untuk theme ini atau template ini kita boleh menggunakan sebanyak mungkin, kita boleh mengganti sesering mungkin. Tapi saya pribadi menyarankan agar teman-teman fokus saja pada satu atau dua theme saja, sehingga teman-teman bisa fokus untuk menulis artikel. Ingat, blogger tugasnya adalah menulis artikel, bukan mendesain. Nah, kebanyakan kesalahan pemula adalah terlalu fokus pada bentuk dan desain, akhirnya lupa pada kewajiban utamanya, yaitu menulis artikel. Nah, terakhir ini ada fitur setelan atau settingan. Di tempat inilah teman-teman bisa mengatur segala hal yang terkait dengan blog teman-teman. Dari judul yang tadi sudah saya singgung bahwa kita bisa mengubah judul, dari judul, kemudian dari deskripsi, dari bahasa blog yang juga, dari konten, apakah blog ini membahas konten dewasa,
dan lain sebagainya. Ada juga properti untuk Google Analytics yang membantu untuk men-tracking traffic blog teman-teman. Kalau ada fitur juga untuk mengubah favicon dan lain sebagainya. Nah, itu adalah menu-menu yang ada di dashboard blogger.com. Tentu teman-teman yang masih baru merasa asing dengan fitur-fitur di dalamnya. Tapi jangan khawatir, seiring waktu nanti teman-teman akan semakin familiar, sehingga ketika menggunakan fitur-fitur di dalamnya akan jauh lebih lancar dan fasih. Inilah dia video pertama mengawali rubrik kelas blogging. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan pelajaran baru dari sini. Kalaupun toh tidak, saya berharap teman-teman tetap terus mengikuti channel saya karena kedepannya kita akan banyak membahas tips, trik, dan hal yang berguna terkait dengan blogging. Kita sudahi dulu kelas kita di hari ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya yang masih akan fokus soal blog. Terima kasih sudah menonton hingga ke detik ini. Silahkan di-share jika bermanfaat, komentar jika ada masukan dan saran, ataupun ada request topik tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.